Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Antropologi, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, di video kali ini saya yang bernama Alristita Ardiawani dengan nomor induk mahasiswa 32011220004 dari kelas reguler D 2020 Program Studi Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial akan membahas mengenai hakikat, sejarah, dan ruang lingkup kajian antropologi psikologi, yang dimana materi ini merupakan materi dari mata kuliah antropologi psikologi dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Daniel Harapan Parlindungan Simanjuntak, Esos, MSI. Nah, di pembahasan pertama kita akan membahas antropologi psikologi dari sudut pandang para ahli. Nah, yang pertama itu ada ahli Kuncharaningrat. Nah, di mana Kuncharaningrat ini mengatakan bahwa antropologi psikologi membahas tentang kebudayaan yang terbentuk dari watak khas suatu etnis. Kemudian dibuktikan melalui penelitian para antropolog dan filsafat sosial sehingga terbentuklah atau membentuk pendeskripsian kepribadian masyarakat secara umum. Nah, kemudian yang kedua ada menurut Bapak Dananjaya. Nah, di mana beliau mengatakan bahwa antropologi psikologi terdiri dari kebudayaan atau culture dan kepribadian atau personality. Lalu para peneliti melakukan penelitian berupa etnografi psikologi atau ethnopsychology, yang dimana penelitian itu dilakukan oleh antropolog Amerika Serikat, sehingga ditemukannya lah antropologi psikologi atau psychological anthropology. Nah, pembahasan selanjutnya kita membahas mengenai konsep, teori, dan metode dalam antropologi psikologi. Nah, namun yang pertama kita akan membahas konsepnya terlebih dahulu, yaitu konsep antropologi psikologi. Ada 3 konsep dalam antropologi psikologi. Yang pertama yaitu ada psikologi, yang dimana tokohnya yaitu ada William Hals Rivers, Erik H. Erikson, dan Geza Rohem. Yang kedua di bidang antropologi ada tokohnya yaitu Ralph Linton, Cora Dubois, dan Margaret Mead. Dan yang terakhir di bidang psikiatri ada tokohnya yaitu Abraham Gardiner. Nah, di pembahasan berikutnya kita akan membahas mengenai kriteria karya antropologi psikologi menurut Francis L.K. HSU. Nah, Francis L.K. HSU menerangkan bahwa ada beberapa karya penelitian dapat digolongkan ke dalam antropologi psikologi, yaitu suatu karya yang dihasilkan oleh ahli antropologi yang mempunyai pengetahuan baik mengenai konsep psikologi, atau karya yang dihasilkan oleh seorang ahli dari disiplin lain seperti pendidik ataupun orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan yang mempunyai pengetahuan baik mengenai konsep antropologi di samping pengetahuan mengenai konsep psikologi. Selanjutnya masih di kriteria karya antropologi psikologi menurut Francis L.K. HSU. Nah, segala karya yang berkaitan mengenai individu sebagai tempat atau wadah kebudayaan. Kemudian segala karya yang memberikan pengakuan serius kepada kebudayaan sebagai variabel bebas maupun variabel terikat yang berhubungan dengan kepribadian. Selanjutnya juga segala karya dari seorang ahli antropologi yang mempergunakan konsep atau teknik tes psikologi yang memberikan data tepat guna dalam bentuk yang dapat dipergunakan oleh para ahli antropologi.
Kemudian ruang lingkup antropologi psikologi sama dengan pengkajian secara lintas budaya atau cross-cultural study mengenai kepribadian dan sistem sosial budaya. Kemudian kita akan membahas ruang lingkup kajian antropologi psikologi, yang dimana yang pertama ada hubungan struktur sosial dan nilai-nilai budaya dengan pola pengasuhan anak pada umumnya atau pola rata-rata pengasuhan anak. Kemudian yang kedua, ada hubungan antara pola pengasuhan anak dengan struktur kepribadian rata-rata yang membentuk suatu perilaku. Dan yang kemudian, hubungan antara struktur kepribadian rata-rata dengan sistem peran dan aspek proyeksi dari kebudayaan. Nah, jadi hubungan semua variabel ini dengan perilaku menyimpang yang berbeda dari suatu kolektif dengan kolektif yang lain. Nah, selanjutnya kita masih membahas ruang lingkup penelitian antropologi psikologi. Nah, di sini Milton Singer membagi 3 kelompok permasalahan besar dalam penelitian antropologi psikologi, yaitu yang pertama kelompok hubungan kebudayaan dengan sifat pembawaan manusia atau human nature. Yang kedua yaitu kelompok hubungan kebudayaan dengan kepribadian khas kolektif tertentu atau typical personality. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu kelompok hubungan kebudayaan dengan kepribadian abnormal. Nah, pembahasan berikutnya yaitu pokok permasalahan penelitian antropologi psikologi. Dari kelompok permasalahan besar yang telah dijelaskan sebelumnya, itu timbul beberapa pokok permasalahan penelitian, yaitu diantaranya hubungan antara perubahan kebudayaan dengan perubahan kepribadian dan hubungan kebudayaan dengan kepribadian abnormal. Nah, berikutnya ada metode-metode dalam penelitian antropologi psikologi. Metode yang dapat digunakan dalam penelitian antropologi psikologi dapat menggunakan metode wawancara dan observasi untuk menggali suatu kasus yang akan diteliti. Nah, dapat juga menggunakan tes Rorschach. Tes Rorschach ini diciptakan oleh Hermann Rorschach pada tahun 1921. Penggunaan interpretasi desain ambigu untuk menilai kepribadian individu. Nah, yang berikutnya bisa menggunakan tes tematik apperception test atau TAT, yaitu adalah suatu ukuran yang bersifat proyeksi yang diharapkan untuk mengevaluasi pola-pola dari seorang pemikiran, sikap-sikap, kapasitas penelitian, dan respon-respon secara emosional kepada bahan-bahan tes yang rancu. Kemudian ada metode life story atau metode riwayat hidup atau biografi. Data yang berisi keterangan apa yang pernah dialami individu tertentu sebagai warga dari suatu masyarakat yang dijadikan objek penelitian. Tujuannya yaitu untuk mencapai suatu pengertian tentang suatu masyarakat, kebudayaan, dan tipe kepribadian suatu bangsa atau suku bangsa melalui pandangan mata individu yang merupakan warga dalam masyarakat itu sendiri. Nah, yang selanjutnya dapat menggunakan metode analisis mimpi. Nah, isian impian atau dream content menurut psikoanalisa adalah gambaran, kesan, dan ide yang ditampilkan dalam impian. Isi impian dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama isi manifestasinya. Artinya isi mimpi tersebut terjadi benar pada si pemimpi. Dan yang kedua yaitu isi laten.
Artinya, isi mimpi yang harus ditafsirkan lewat teknik penafsiran mimpi. Nah, yang berikutnya dapat menggunakan analisis folklore. Ember mendefinisikan folklore adalah semua adat dan pengetahuan seperti mitos, cerita hikayat atau dongeng, tahayul, tebak-tebakan, dan permainan yang hidup dalam masyarakat suatu kebudayaan tertentu. Folklore bersifat lisan dan tulisan. Kemudian dapat menggunakan metode Human Relation Area Files atau HREF, yaitu sebuah sistem kartu. Mengandung data-data etnografi dari beberapa ratus masyarakat dan kebudayaan yang berbeda. Sistem kartu disusun sedemikian baik sehingga seseorang dapat dengan mudah mencari data yang diinginkan setelah mempelajari kodenya. Dan yang berikutnya ada tes Such Sentence Completion Test. Dibuat oleh Joseph M. Sachs dan beberapa psikolog lainnya dari New York, Veterans Administration Mental Hygiene Service. Berbentuk kalimat-kalimat tidak sempurna yang harus dilengkapi oleh testi sehingga menjadi kalimat yang utuh atau teknik projective completion task. Adapun asumsi dasar dari tes SSCT ini yaitu kalimat-kalimat tidak sempurna atau incomplete sentences dapat merangsang seseorang untuk memproyeksikan keadaan atau isi psikisnya sesuai dengan rangsang yang terdapat atau berkaitan dengan isi kalimat tersebut. SSCT dapat digunakan sebagai bahan awal untuk suatu wawancara eksploratif lebih dalam, karena jika waktunya cukup, kita bisa menanyakan per item. Dapat dilakukan secara individual atau kelompok, dan berkisar antara 20-40 menit, dan jawabannya merupakan jawaban yang spontan. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai identifikasi hakikat, sejarah, ruang lingkup antropologi psikologi, dan penelitian antropologi psikologi. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.